Guys, tahukah kamu Menteri Investasi Pak Bahlil dan Mas Menteri Pariwisata Sandiaga Uno mengatakan bahwa untuk jadi kaya kita perlu jadi pengusaha. Tapi faktanya hanya 4% bisnis yang berhasil bertahan dalam waktu 10 tahun. Beneran nih kalau mau kaya hanya jadi pengusaha? Yuk kita bahas. Hai guys, ketemu lagi bersama Melvin Mumpuni. Kali ini aku mau ngajak diskusi nih mengenai statement apakah kalau kaya itu hanya dari pengusaha. Video kali ini aku bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, katanya kalau mau kaya jadi pengusaha. Tapi faktanya bisnis tuh banyak gagal. Yang kedua, kita bedah penghasilan dari seorang pengusaha. Dan yang ketiga, apakah seorang karyawan bisa punya penghasilan seperti pengusaha? Sebelum lanjut videonya, boleh dong dikasih like-nya dulu. Kita bahas chapter pertama. Video kali ini itu aku buat karena keresahanku pribadi. Banyak orang bilang kalau mau sukses tuh ya mau kaya gitu, mau sukses, mau kaya itu harus jadi pengusaha. Salah duanya itu adalah pendapat Pak Menteri Bahlil dan Pak Sandiaga Uno. Dilansir dari Detik Finance, pada artikel tersebut dituliskan ya, quotes-nya nih ya, saya tidak ngerti ada riset ekonomi apa yang mengatur kalau jadi ASN itu bakal jadi orang kaya. Namanya karyawan, nggak mungkin orang jadi kaya, kecuali Allah berkehendak lain. Kata Pak Bahlil dalam Economic Outlook 2022 yang dilakukan di HIPMI Selasa 25 Januari 2022. Ternyata guys, pesan yang sama juga disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno melansir dari republika.com. Pada artikel tersebut dijelaskan, Pak Sandi sempat terkena PHK. Nah, setelah PHK, Pak Sandi mulai menjalankan bisnisnya dan mulai bertumbuh. Tapi pengalamanku sendiri berwirausaha atau punya usaha itu ternyata tidak semudah itu. mungkin ya, bisa jadi ya karena aku masih muda, masih perlu jam terbang lebih tinggi, perlu lebih sabar dan lain sebagainya. Bahkan ada penulis buku bernama Michael A. Berger, itu pasti teman-teman tahu, yang menulis buku E-Myth. Itu beliau mengatakan hanya 4% bisnis yang berhasil dalam 10 tahun. 4% itu apa sih? 4 dari 100 loh ya. Gila nggak sih? Hanya 4 dari 100 yang berhasil. Nah sisanya yang 96 nggak berhasil dong. Tapi anehnya, kok ya para menteri ini menyarankan jadi pengusaha? Kalau kamu sendiri, apakah setuju dengan saran Pak Menteri kalau mau kaya jadi pengusaha? Silahkan tulis di kolom komentar. Chapter 2, membedah penghasilan dari seorang pengusaha. Ketika aku pelajari lebih dalam lagi, sebenarnya penghasilan tuh ada 2 jenis. Kita lihat ya, yang sumbu X itu menggambarkan tahun dan sumbu Y menggambarkan besaran uang atau rupiahnya. Penghasilan yang pertama itu bentuknya seperti anak tangga. Stabil, naik. Kemudian stabil, naik lagi. Kita kasih nama stable. Contohnya gimana? Ya karyawan yang dapat gaji tetap. Nah, penghasilan yang kedua itu bentuknya ya naik turun. Ya kadang ada naiknya, kadang ada turunnya, naik lagi dan seterusnya. Kita kasih nama spike. Contohnya apa? Kayak pengusaha, pedagang, agen properti, agen asuransi, MLM, freelance, dokter, notaris, ya juga kita perencana keuangan dan lain sebagainya. Kalau kamu sendiri sekarang income-nya itu jenis yang stable atau yang spike? Silahkan tulis di kolom komentar. Coba kamu lihat sekali lagi gambarnya dan kira-kira menurut kamu nih ya, mana yang memberikan rasa nyaman untuk memenuhi kebutuhan bulanan secara lebih ke prediksi? Yes, betul. Penghasilan yang sifatnya stable karena memberikan rasa nyaman ya. Stable memberikan rasa nyaman. Kira-kira mana yang bisa menciptakan kekayaan? Yes, betul. Penghasilan yang sifatnya spike. Spike itu memberikan kekayaan. Konsep inilah yang aku rasa mendasari konsep kalau mau kaya harus jadi pengusaha. Sebenarnya yang dikejar adalah income yang bersifat spike itu. Kok emangnya kalau karyawan cuman bisa punya satu sumber penghasilan doang yang stable? Ya enggak dong. Emangnya siapa nih yang melarang seorang karyawan itu punya lebih dari satu sumber penghasilan? Ya nggak ada sih kok. Nah, kita bahas bagaimana caranya seorang karyawan tapi punya penghasilan seperti pengusaha. Kita bahas di chapter ketiga. Jadi penghasilan seseorang itu bisa dari 3 jenis nih, yaitu orangnya yang kerja. Ya udah, kita kerja nukerin waktu, pikiran, perasaan untuk dapat uang. Ya namanya penghasilan aktif. Yang kedua, uangnya yang bekerja. Ya uang kecil jadi uang gede. Namanya penghasilan investasi. Dan yang ketiga, asetnya yang bekerja. Contoh, propertinya disewain kayak, itu namanya penghasilan pasif. Misal nih, kamu seorang karyawan punya penghasilan aktif dari gaji. Kemudian kamu punya kerjaan sampingan. Atau orang-orang sebutnya side hustle gitulah. Jadi freelance, contohnya video editor gitu. Kemudian uang kamu itu kamu atur dengan baik. Kamu rencanain keuangannya. Terus kamu mulai investasi rutin setiap bulan. Contoh, beli saham, beli reksadana, atau beli investasi
lainnya. Kalau uangnya sudah kekumpul, kamu bisa beli rumah untuk disewain, atau mungkin kamu beli waralaba, mungkin beli waralaba Indomaret, waralaba Alfamart, atau Mixie, atau apapun lah, pokoknya yang menghasilkan uang gitu lah. Oh gitu ya kok. Tapi aku gak percaya diri ngatur keuangan nih, dan belum bisa investasi juga. Ya udah, kamu bisa hubungi Finansialku untuk dibantu merencanakan keuangan dan investasi. Daftar aja di link deskripsi atau hubungi kami ke nomor WhatsApp berikut ini. Ingat selalu, hargai kerja kerasmu. Share kalau video ini bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Minku, kamu tahu nggak kalau pengusaha itu selain income yang spike, dia itu punya stable. Contohnya tahu nggak apa? Contohnya mereka pasti punya properti yang disewain.